Halo semuanya, di video kali ini aku akan mendemonstrasikan penyelesaian modul Nmap Live Host Discovery di TryHackMe. Nah, modul ini sangat penting dalam fase reconnaissance atau pengintaian, karena di sini kita akan belajar cara menemukan host atau perangkat yang aktif di dalam sebuah jaringan menggunakan Nmap. Oke, kita mulai dari tas yang pertama, Introduction. Nmap atau Network Mapper adalah alat open source yang menjadi standar industri untuk memetakan jaringan. Nah, sebelum kita melakukan eksploitasi, langkah pertama yang wajib dilakukan adalah mengetahui target mana saja yang sedang hidup atau online. Seperti yang bisa kalian lihat di diagram pada layar, proses scanning Nmap biasanya mengikuti alur yang sistematis, mulai dari menentukan target, menemukan host yang aktif, melakukan DNS lookup, hingga akhirnya kita bisa memindai port, mendeteksi OS, dan menulis outputnya. Tujuan utama kita di modul ini adalah menjawab pertanyaan, sistem mana saja yang aktif? Kita akan mempelajari 3 teknik utama. Yang pertama ada ARP scan untuk jaringan lokal. Yang kedua, ICMP scan menggunakan berbagai jenis ping. Yang ketiga, TCP atau UDP ping scan untuk menembus filter firewall. Nah, selain Nmap, kita juga akan sedikit menyinggung alat lain, seperti ARP min scan dan mass scan. Nah, karena di tas 1 ini sifatnya hanya pendahuluan dan penyampaian materi tanpa ada praktek teknis di terminal, maka kita cukup memahami konsep yang sudah dijelaskan tadi. Lalu kita bisa langsung klik complete dan lanjut ke tahap berikutnya yang lebih seru. Mari kita masuk ke tas 2 tentang subnetworks. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu paham bahwa jaringan komputer itu terbagi secara fisik dan logis. Nah, secara fisik disebut network segment, sedangkan secara logis kita menyebutnya subnetwork atau subnet. Perhatikan diagram ini. Di sini ada 4 jaringan. Subnet membantu kita mengelompokkan perangkat. Contohnya ada subnet dengan slice 24 yang bisa menampung sekitar 250 host. Dan ada slice 16 yang kapasitasnya jauh lebih besar, mencapai 65.000 host. Poin penting di sini adalah protokol ARP atau Address Resolution Protocol. ARP digunakan untuk mencari alamat fisik atau MAC address perangkat di jaringan lokal. Dan ingat, paket ARP tidak bisa melewati router, yang artinya kita hanya bisa menggunakan ARP untuk mendeteksi host yang berada di subnet yang sama dengan kita. Sekarang mari kita buktikan teori tersebut menggunakan simulator yang sudah disediakan oleh TryHackMe. Kita akan mencoba mengirimkan paket ARP. Sesuai instruksi pertama, kita mengirim ARP request dari komputer 1 untuk mencari MAC address komputer 6. Karena target berada dalam satu hub atau switch yang sama di network A, maka paket ini akan disebar atau di-broadcast. Nah, bisa kita lihat ada 4 perangkat lain yang dapat melihat paket ini, yaitu switch, router, komputer 2, dan komputer 3. Namun, apakah komputer 6 menerimanya? Tidak. Karena komputer 6 berada di network B, terpisah oleh router. Sekarang skenario kedua, kita mengirim dari komputer 4 untuk mencari komputer 6. Nah, perhatikan keduanya berada di network B yang sama. Kali ini ada 4 perangkat yang dapat melihat ARP request tersebut dalam segmen jaringannya. Dan karena komputer 6 berada di sana, maka komputer 6 akan merespon. Sekarang kita kembali ke halaman pertanyaan untuk mengisikan kolom jawabannya. Pertanyaan pertama, how many device see ARP request? Jawabannya 4. Pertanyaan kedua, did computer 6 revise? Jawabannya N. Pertanyaan ketiga, how many device see ARP request? Jawabannya 4. Pertanyaan keempat, did computer 6 reply? Jawabannya yeah. Sekarang kita masuk ke tas 3, enumerating targets. Nah, sebelum kita melakukan pemindaian, kita harus menentukan targetnya terlebih dahulu. Nmap sangat fleksibel, kita bisa memasukkan target berupa daftar IP, range, atau seluruh subnet. Contohnya, jika kita menggunakan format 10.11.12.15-20,
Nmap akan memindai 6 alamat IP. Nah, kita juga bisa memasukkan daftar target dari file teks menggunakan opsi min-il. Mari kita jawab pertanyaan di task 3. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa IP pertama yang dipindai jika targetnya 10.10.12.13/29? Dan dalam perhitungan subnet /29, IP pertama yang bisa dipindai adalah 10.10.12.8. Pertanyaan kedua, berapa banyak IP yang dipindai untuk range 10.10.0 sampai 255.101 sampai 125. Dan di sini kita menghitung kombinasi dari 256 variasi pada oktet ketiga dan 25 variasi pada oktet terakhir. Jadi, totalnya adalah 6.400 IP. Setelah tahu cara menentukan target, sekarang di task 4 kita akan mempelajari cara Nmap menemukan host yang aktif menggunakan lapisan protokol TCP/IP. Nah, mulai dari bawah ada ARP di link layer, ICMP di network layer, hingga TCP dan UDP di transport layer. Nah, penting diingat, jika kita memindai sistem di subnet yang sama, Nmap secara otomatis akan mengirimkan ARP query terlebih dahulu sebelum mengirimkan ICMP echo atau ping. Nah, kenapa? Karena Nmap membutuhkan MAC address target agar komunikasi bisa terjadi. Mari kita praktekkan di simulator. Kita kirim ping request dari komputer 1 ke komputer 3. Perhatikan urutan paketnya. Sebelum ping dikirim, komputer 1 ternyata mengirimkan ARP request dulu untuk mencari MAC address komputer 3. Setelah komputer 3 membalas dengan ARP response, barulah paket ping dikirimkan. Jadi, ada 3 komputer yang merespon ping ini. Sekarang skenario kedua. Komputer 2 ke komputer 5. Karena komputer 5 ada di network B, maka komputer 2 harus melewati router. Perhatikan perangkat pertama yang merespon ARP request dari komputer 2 adalah router. Setelah sampai di network B, router akan mengirim ARP request lagi dan perangkat pertama yang merespon di sana adalah komputer 5. Sekarang kita kembali ke halaman pertanyaan untuk mengisikan jawabannya. Soal pertama, paket before ping. Kita isikan dengan ARP request. Soal kedua, paket revise before ping. Kita isikan dengan ARP response. Soal ketiga, how many computer respond? Kita isikan dengan 3. Soal keempat, first device respond to first ARP. Jadi jawabannya itu router. Soal kelima, first device respond to second ARP. Kita isikan jawabannya yaitu komputer 5. Soal keenam, new ARP request needed. Kita isikan jawabannya yaitu nay. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis di task 5, yaitu mendeteksi host menggunakan protokol ARP. Kenapa kita pakai ARP? Karena ini adalah cara paling efisien dan akurat untuk memindai target yang berada di jaringan lokal atau subnet yang sama. Ada beberapa aturan main Nmap dalam menemukan host. Yang pertama, jika kita login sebagai privileged user dan memindai jaringan lokal, Nmap otomatis akan menggunakan ARP request. Kedua, jika kita memindai target di luar jaringan lokal, barulah Nmap beralih menggunakan ICMP atau TCP. Mari kita lihat contoh perintahnya di terminal. Di sini kita menggunakan perintah sudo nmap -pr -sn target IP/24. Nah, opsi -pr secara spesifik memerintahkan Nmap untuk hanya melakukan ARP scan, sedangkan -sn digunakan agar Nmap tidak melakukan port scanning atau hanya cek host hidup saja. Nah, hasilnya seperti yang kalian lihat, Nmap bisa menemukan 4 host yang aktif lengkap dengan MAC address-nya, hanya dalam waktu hitungan detik. Selain menggunakan Nmap, ada alat khusus lain bernama ARP minscan. Alat ini sangat populer karena sangat cepat.
Dan kita bisa menjalankannya dengan perintah sudo arp -scan -l. Nah, untuk memindai seluruh jaringan lokal, kita secara otomatis melalui interface yang aktif. Jika kita perhatikan melalui Wireshark, proses ini bekerja dengan mengirimkan pertanyaan. Who has IP XXXX? Tell. Nah, host yang menjawab I'm here adalah host yang dianggap hidup atau live. Sekarang mari kita selesaikan tantangan di tas 5 menggunakan simulator. Mari kita hitung berapa banyak perangkat yang memberikan respon ARP reply ke komputer 1. Dan dari hasil simulasi ini, kita menemukan bahwa hanya perangkat yang berada di network A saja yang merespon, yaitu komputer 2, komputer 3, dan router atau gateway. Perangkat di network B, C, dan D tidak memberikan balasan karena paket ARP tidak bisa melewati router. Jadi total perangkat yang berhasil ditemukan adalah 3. Sekarang kita lanjut ke tas 6. Jika sebelumnya kita menggunakan ARP untuk jaringan lokal, sekarang kita akan menggunakan ICMP atau Internet Control Message Protocol. Teknik ini biasanya kita gunakan untuk mendeteksi host yang berada di luar subnet kita. Namun perlu diingat, teknik ICMP tidak selalu berhasil 100%. Kenapa? Karena banyak firewall modern seperti pada Windows terbaru, secara default akan memblokir paket ICMP Echo agar keberadaan mereka tidak terdeteksi oleh scanner. Cara paling standar adalah menggunakan ICMP Echo Request dengan opsi -PA. Jika target hidup dan tidak memblokir ping, mereka akan membalas dengan ICMP Echo Reply. Seperti contoh di terminal ini, Nmap berhasil menemukan 8 host yang aktif. Nah, jika ICMP Echo diblokir, kita bisa mencoba alternatif lain yaitu ICMP Timestamp Request menggunakan opsi -pp. Paket ini menanyakan waktu sistem pada target. Dan terkadang firewall mengizinkan paket ini meskipun mereka memblokir ping biasa. Terakhir ada ICMP Address Mask Request dengan opsi -pm. Ini digunakan untuk menanyakan subnet mask target. Tapi sepertinya yang kalian lihat di hasil terminal ini, terkadang scan ini menghasilkan 0 host up karena paketnya diblokir oleh router atau firewall di sepanjang jalur. Kalau kita intip lewat Wireshark, kita bisa melihat Nmap mengirimkan paket ke setiap IP yang ada di subnet target secara berurutan. Ini adalah cara Nmap memastikan tidak ada satupun IP yang terlewat untuk diperiksa statusnya. Oke, sekarang mari kita jawab pertanyaan untuk tas 6 berdasarkan penjelasan tadi. Pertanyaan pertama, ICMP timestamp. Untuk menggunakan ICMP timestamp, dalam menemukan host, opsinya adalah -pp. Pertanyaan kedua, ICMP address mask. Sedangkan untuk menggunakan ICMP address mask, kita menggunakan opsi -pm. Pertanyaan ketiga, ICMP echo. Dan untuk ICMP Echo yang paling umum, opsinya adalah -pa. Sekarang kita sampai di teknik yang paling kuat, yaitu tas 7, TCP dan UDP ping scan. Jika ARP terbatas di jaringan lokal dan ICMP sering diblokir oleh firewall, maka teknik TCP atau UDP ini adalah andalan kita untuk menembus pengamanan tersebut. Pertama, ada TCP SYN ping dengan opsi -ps. Cara kerjanya, Nmap mengirim paket SYN atau permintaan koneksi ke port tertentu, secara default port 80. Jika port terbuka, target akan membalas dengan SYN atau ACK. Jika tertutup, target membalas dengan RST. Apapun balasannya, itu membuktikan bahwa host tersebut hidup. Seperti contoh di terminal, kita bisa menentukan port spesifik, misalnya -ps21 untuk port VTP. Nah, keuntungannya bagi privileged user, kita tidak perlu menyelesaikan proses handshake penuh, sehingga scan jadi lebih cepat. Kedua adalah TCP ACK ping dengan opsi -pa. Berbeda dengan SYN, di sini Nmap langsung mengirim paket ACK. Karena tidak ada koneksi yang sedang berlangsung, target seharusnya merasa bingung dan membalas dengan paket RST.
Teknik ini sangat efektif untuk melewati firewall yang hanya memblokir paket SYN atau permintaan koneksi baru, tetapi mengizinkan paket ACK yang dianggap sebagai bagian dari koneksi yang sudah ada. Terakhir ada UDP ping menggunakan opsi min-pu. Berbeda dengan TCP, UDP tidak mengharapkan balasan jika portnya terbuka. Namun, jika kita mengirim paket ke port UDP yang tertutup, target akan mengirimkan pesan kesalahan ICMP destination unreachable. Nah, pesan kesalahan itulah yang dianggap Nmap untuk memastikan bahwa target tersebut aktif dan bisa merespon. Sebagai catatan tambahan, ada juga alat bernama Mescan. Alat ini sangat agresif dan cepat, cocok untuk memindai seluruh internet atau jaringan yang sangat luas dengan sintaks yang mirip dengan Nmap menggunakan opsi min-p. Sekarang mari kita selesaikan pertanyaan di tas 7. Pertanyaan pertama. TCP ping scan no privilege account. TCP ping yang tidak membutuhkan akun root atau privilege adalah TCP SYN ping, karena pengguna biasa akan otomatis melakukan 3-way handshake penuh. Pertanyaan 2. TCP ping scan requires privilege account. Sedangkan yang memerlukan akun privilege adalah TCP ACK ping, karena membutuhkan akses mentah untuk mengirim paket ACK tanpa koneksi sebelumnya. Pertanyaan 3. Option for TCP SYN ping on telnet port. Nah, untuk menjalankan TCP SYN ping khusus pada port telnet, kita gunakan opsi min-ps23, karena 23 adalah nomor port standar untuk telnet. Kita sudah hampir sampai di penghujung modul. Di tas 8, kita akan membahas tentang reverse DNS lookup. Secara default, Nmap akan mencoba mencari nama hostname dari host yang terdeteksi aktif. Nama-nama ini seringkali memberikan petunjuk berharga bagi seorang pentester tentang fungsi server tersebut. Ada 2 opsi penting di sini. Yang pertama, gunakan min-n jika kalian ingin melewati tahap DNS lookup. Ini berguna agar scan berjalan lebih cepat dan tidak meninggalkan jejak pada server DNS. Yang kedua, gunakan min-r jika kalian ingin memaksa Nmap melakukan query DNS untuk semua target, termasuk host yang kelihatannya sedang offline. Mari kita jawab pertanyaannya. Jika kita ingin Nmap melakukan reverse DNS lookup untuk semua kemungkinan host di sebuah subnet guna mendapatkan informasi dari nama mereka, opsi apa yang harus ditambahkan? Jawabannya adalah min-r. Dengan opsi ini, Nmap akan bekerja lebih keras untuk memetakan nama domain di seluruh jaringan. Akhirnya kita sampai di tas 9, yaitu summary. Di sini kita bisa melihat rangkuman semua senjata yang sudah kita pelajari untuk melakukan live host discovery. Mari kita ulas sejenak. Yang pertama, kita punya ARP scan min-pr untuk kecepatan di jaringan lokal. Lalu berbagai jenis ICMP scan, min-pi, min-pp, dan min-pm untuk pengintaian umum. Dan teknik TCP SYN atau ACK. min-ps, min-pa, dan UDP min-pu untuk menembus filter firewall yang ketat. Ingat, kunci utamanya adalah opsi min-sn. Tanpa opsi ini, Nmap akan lanjut melakukan port scanning. Jadi, kalau tujuan kalian hanya ingin tahu siapa yang hidup di jaringan, jangan lupa tambahkan min-sn. Selesai sudah pembahasan kita untuk modul Nmap Live Host Discovery. Dengan memahami berbagai protokol di balik layar, kita bisa memilih teknik scanning yang tepat sesuai dengan kondisi jaringan yang kita hadapi. Terima kasih yang sudah menonton video tutorial ini. Semoga bermanfaat untuk pengerjaan tugas dan menambah wawasan kalian di bidang keamanan jaringan. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Bye!